Pemerintah DKI Jakarta sedikitnya memiliki 296 puskesmas di tingkat kelurahan dan juga 44 puskesmas di tingkat kecamatan. Sejak tahun 2009 lalu, pemerintah daerah sudah mengupayakan untuk memberikan pelayanan penuh selama 24 jam untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas dengan standar ISO di seluruh puskesmas yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo rutin menginstruksikan agar pusat pelayanan kesehatan masyarakat atau puskesmas yang dekat dengan pemukiman bisa tetap buka 24 jam pada saat hari libur. Selain mudah dijangkau, layanan puskesmas juga sudah cukup memadai, ditambah lagi dengan tarif yang relatif murah. Sedikitnya 19 puskesmas kelurahan secara resmi telah menerima sertifikat International Standard Operation atau ISO 9001-2008 karena dinilai memiliki pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang telah memenuhi standar pelayanan bermutu. Dengan semakin banyaknya puskesmas kelurahan yang mendapatkan sertifikasi ISO, memacu Pemprov DKI semakin meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di tingkat kelurahan. Salah satu puskesmas kelurahan yang mendapatkan sertifikasi bergengsi yaitu Puskesmas Kelurahan Kalianyar, Jakarta Barat, di mana puskesmas ini harus melayani penduduk paling padat di wilayah DKI Jakarta. Ya, penghargaan yang dapat itu dalam kategori apa? Mengenai administrasi ya, itu KIAKB, kemudian gigi, obat, tata usaha. Oke, kira-kira sehari itu bisa melayani berapa pasien rata-rata? Rata-rata pasien sini 50 orang. Tapi dengan tingkat kasus penyakit apa yang paling banyak di sini ISPA. Saat ini sudah ada 42 puskesmas kecamatan dan 36 puskesmas kelurahan lain yang telah mendapatkan sertifikasi ISO, dan prestasi ini menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi yang memiliki puskesmas paling banyak mendapatkan sertifikasi ISO di Indonesia. Selain memberikan pelayanan penuh selama 24 jam, puskesmas juga diharapkan mampu memberikan perawatan lebih seperti juga persalinan, perawatan gigi, bahkan operasi katarak. Dan kesemuanya itu dikemas dalam biaya dan juga pengobatan yang relatif murah. Dari Jakarta, Melvi Mevitri, Rianto Eko, Metro TV. Tidak akan pernah berkompromi dengan seseorang yang sudah status tersangka, apalagi buron, sehingga kami tidak akan merespon tawaran dari pihak Neneng maupun pihak keluarga Nazarudin. Jadi kami tegas. Dewan hadir di Jakarta mendeklarasikan aku juga bukan pengikut, dan bahwa keluarga kami, keluarga Bapak Surip. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Meninggal nggak perlu bayar, tetapi beda. Surat yang diajukan oleh pengacaranya Saudara Nazarudin. Catatan kami, surat itu diajukan oleh Neneng Sri Wahyuni kini menjadi buronan polisi internasional setelah Polri secara resmi menerbitkan Red Notice atau permohonan penangkapan oleh Interpol. Neneng Sri Wahyuni sempat disebut-sebut terbang ke Malaysia pasca penangkapan suaminya di Kolombia. Namun demikian, pihak KBRI Kuala Lumpur belum melacak keberadaan Neneng karena tidak menerima instruksi dari Jakarta. KBRI Kuala Lumpur sejauh ini hanya menerima instruksi pencabutan paspor Neneng. Kemudian dia menyebutkan institusi, misalnya UGM dan UI, harus dilacak. Harusnya dia tidak bisa mengatakan itu, kecuali kalau melalui sebuah proses penelitian yang mapan. Ada enggak datanya, ada enggak faktanya, dia bisa mengatakan bahwa jumlah pejabat korup yang dari UGM adalah berapa, jumlah pejabat korup dari UI adalah berapa. Kalau dia punya data itu, kita bisa harus compare berapa dengan yang lain. UI itu adalah tempat asal koruptor, Gejam ada asal koruptor, Ijmi, Haib, itu tidak ada sama sekali. Jadi beliau sebenarnya jangan mengambil generalisasi, nggak boleh itu. Generalisasi itu sifatnya menyudutkan lembaga ya.
Dan sudah ditanggapi juga saya lihat dari beberapa orang bahwa lembaga tidak akan memproduksi perilaku-perilaku menyimpang seperti itu. Korupsi itu kan perilaku menyimpang ya, perilaku yang tercela, perilaku yang menjadi musuh sosial gitu. Dan alangkah eloknya kalau Marzuki jangan menyebut lembaga. Setelah 1 April batal naik dan 1 Mei batal pembatasan BBM bersubsidi, kini pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai awal pengendalian terbatas konsumsi BBM bersubsidi. Mulai Juni, mobil dinas pemerintahan dan BUMN dilarang membeli premium. Pengendalian terbatas itu tidak diatur melalui Perpres, tetapi cukup melalui surat keputusan menteri. Target saya 1 Juni sudah mulai. 1 Juni. Ya, jadi Mei akan diumumkan nanti sebelum akhir Mei. Tapi mulainya 1 Juni. Kalau melanggar kapan, apa itu sanksinya Pak? Ada sanksi nggak untuk yang melanggar? Sekjen yang kena sanksi. Sekjennya kena sanksi? Ya. Berupa apa Pak? Ya nanti adalah. Termasuk, Pak, termasuk. Jadi sekjen kan gini, sekjen itu harus menghemat. Ya. Program negara kok. Ya. Sementara itu pengamat perminyakan Kurtubi menilai pengendalian terbatas untuk mobil plat merah tidak banyak berpengaruh. Pengaruh hanya terlihat pada pengurangan volume BBM bersubsidi, tetapi tidak pada jumlah dana subsidi. BBM yang dipakai di kendaraan plat merah ini kan dibayar negara. Jadi tidak ada masalah. Di sini pemerintah bisa menghemat BBM bersubsidi. Tapi dari segi subsidi BBM-nya sendiri tidak akan berubah ya. Itu tapi dari pengurangan BBM bersubsidi akan membantu itu. Selain pengendalian BBM bersubsidi, pemerintah juga akan melakukan penghematan pemakaian listrik di gedung pemerintahan. Penghematan dilakukan berdasarkan 5 garis besar yang ditetapkan dalam keputusan menteri yang akan diumumkan akhir bulan Mei. Tim Liputan Metro TV.